Saya dinikahi dengan mahar 50.000. 50.000? 50.000 rupiah, berarti sekitar 12 tahun yang lalu ya, 13 tahun yang lalu. Yeah. Dan waktu itu 50.000, tapi uang tersebut dia minta lagi buat beli rokok. Mahalnya diminta lagi. Dia minta lagi. Yes. Korban-korbannya ini kan bervariasi ya, Kiai, dari Syarifah, dari pribumi, bervariasi dari istri orang, dari yang masih perawan, bervariasi. Dan kebanyakan mereka takut dan tidak berani karena kan zina ya. Jadi mereka ini sebagai kaum perempuan merasa malu. Dan yang berani speak up di TV nasional beberapa waktu lalu kan 3 orang. Itu pun dinikah secara agama. Berani speak up itu pun pakai cadar, Mas Ian. Cuma saya yang berani nunjukin muka kayak begitu. Hidup sama dia, maksudnya satu rumah dengan dia. Satu rumah. Oke, ketika bersama dengan dia berapa bulan? 2 bulan? Kalau dihitung 1 bulan, paling 1 kali atau 2 kali datang. Ada 50 juta nggak sebagai istri kamu dinafkahi dia? Apalagi kamu masih muda, cantik, model lagi. Ada nggak 50 juta? Nggak ada. Nggak ada 50 juta. Ada. Maaf Kan 50 juta. Aduh, pusing. Maaf ya, sorry ada perempuan di sini, teman-teman kamu juga perempuan juga ya. Iya. Maaf, saya agak ngomong mungkin agak terlalu vulgar. Pelacur aja, yang pelacur high class ya, itu 1 malam 80 juta loh. Wow. Kamu gadis, cantik. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril. Menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, pada sajian video kali ini kita akan menayangkan sejumlah perempuan-perempuan yang menjadi korban para kabib-kabib yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, dan mereka menggunakan klaimnya itu untuk menyakiti perempuan-perempuan pribumi Nusantara. Sedulur TV Al-Waha, dari mulai perempuan-perempuan yang terkenal semacam artis Seda Salim dan lain sebagainya, hingga perempuan-perempuan desa yang masih lugu dan mereka hanya berharap syafaat serta keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Namun keluguan itu digunakan oleh mereka untuk ditipunya. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama pengakuan-pengakuan dari perempuan-perempuan pribumi Nusantara yang menjadi korban kawin siri para kabib-kabib. Sedulur TV Al-Waha, ini dia. Zeda Salim, mantan news anchor atau presenter berita, mengaku ditelantarkan oleh suaminya, Habib Ali Jindan. Tak hanya ditelantarkan, Zeda Salim mengatakan jika ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Zeda Salim juga dilarang oleh Habib Ali Jindan untuk hamil dan melahirkan. Zeda Salim mengaku haknya dirampas setelah menikah dengan laki-laki bernama Habib Ali Jindan. Kejadian itu diungkap Zeda Salim ke publik saat pernikahan sang presenter dengan Habib Ali Jindan diketahui sedang tidak baik-baik saja. Hampir semua hak-hak saya sebagai istri dirampas, ujar Zeda Salim. Selama menikah dengan sang suami, Zeda Salim mengaku pernah ditelantarkan selama kurang lebih setengah tahun. Tak hanya itu, ia juga mengaku tidak dinafkahi lahir dan batin secara layak. Bahkan Zeda Salim menyebut suaminya pernah tak mengakui sang presenter sebagai seorang istri. Habib Ali Jindan pun diduga menyembunyikan status perkawinannya dengan Zeda Salim. Selama menikah dengan Habib Ali Jindan, Zeda Salim dikabarkan tak diperbolehkan hamil oleh sang suami. Bahkan selama menikah dengan suaminya, Zeda mengaku tidak dilindungi selayaknya seorang suami melindungi istrinya. Pada akhirnya, Zeda Salim mengadukan persoalan rumah tangganya ke Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Zeda hadir dalam agenda tersebut didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Sebagai informasi, Zeda Salim lahir dengan nama Zuraida Salim. Ia kemudian dikenal dengan nama panggung Zeda Salim saat menjadi news anchor hingga presenter acara TV. Zeda Salim diketahui pernah membawakan sebuah program TV berjudul Tatap Mata di Trans 7. Tak hanya itu, Zeda Salim juga pernah membawakan program berita seputar Indonesia di RCTI. Saya itu selama berumah tangga dengan beliau tuh nggak pernah nuntut apa-apa.
Saya nggak dinafkahi lahir batin secara layak, saya diem. Pada saat saya ditelantarkan beberapa bulan, tiba-tiba beliau datang, saya nggak pernah ngajak ribut. Ya saya cium tangannya, saya buatkan teh, saya siapkan makanan. Beliau makan, saya tungguin sampai selesai makan. Saya menjalani kewajiban saya sebagai seorang istri, diranjang, melayani beliau. 1 jam, 2 jam ditinggal. Ya saya juga selalu sabar. Nggak apa-apa. Jadi waktu itu HRS ya secara tidak langsung ya mencoba untuk menjaga marwah saya. Tapi ternyata saya seperti dia kasih harapan palsu ya. Jadi setelah mediasi itu nggak ada lagi ujungnya di mana gitu. Lewat begitu aja. Ya jadi saya melihat sepertinya suami saya si Habib AJ ini kayak dilindungi dan ditutup-tutupi oleh keluarga besar HRS. Saya tidak tahu ya kenapa, ada apa gitu. Dan sampai detik ini saya dihalang-halangi untuk bertemu dengan HRS. Mungkin si oknum Habib AJ ini takut ya boroknya dibuka semua. Tapi kan kontak HRS masih ada tuh. Saya kontak dengan anaknya. Nah, kalau kontaknya masih ada anaknya, mungkin bisa berhubungan langsung. Tidak boleh, saya sudah tidak boleh Masalahnya bertemu apa? dengan HRS. Saya juga nggak tahu itu. Sepertinya ada sesuatu. Sepertinya itu tadi mencoba menutup-nutupi si oknum Habib AJ ini supaya HRS nggak tahu keburukannya atau apa ya. Wallahu a'lam. Mungkin takut salah paham, ya kan? Jangan-jangan nanti HRS tuh Haji Raden Syarif Rahmat lagi. HRS itu Habib Rizik Syihab. Ya, ini beliau konon pernah berusaha untuk mengklirkan masalahnya. Kalau istilah sekarang mediasi lah gitu kan. Tapi setelah dimediasi, baik si Habib yang AJ tadi maupun pihak HRS sendiri kelihatannya menutup pintu untuk berkomunikasi. Betul. Nah, mudah-mudahan lewat tayangan ini nanti saudara-saudara saya ada yang bisa berkomunikasi dengan Habib Rizik, disampaikan bahwa Zeda Salim menunggu selesainya bagaimana sih? Proses hukum masih penyelidikan sampai sekarang, 1 tahun lebih masih stuck di penyelidikan. Saya sendiri juga tidak habis pikir kenapa kok proses hukumnya sangat lama sekali. Sedangkan si oknum Habib AJ ini sampai sekarang masih bebas berkeliaran, berceramah, nempel dengan IBHRS seolah dia sosok yang suci, mulia. Saya rasa dia lebih berbahaya dari preman. Kalau preman bertato nyari mangsa perempuan susah, Gus. Betul. Yai. Tapi dia memakai topeng kehabibannya, mengaku-ngaku cucu Nabi dengan surbannya, dengan gamisnya. Jadi dia mencoba dengan topengnya untuk mencari mangsa itu jauh lebih gampang karena dia memakai topeng, Gus Kiai. Masya Allah. Dan saya kira mungkin sepengetahuan ya Mbak Zeda itu mungkin banyak ya. Iya, jadi motif kejahatannya itu nikah siri, kawin buang. Kalau udah bosan dia buang, dicerai paksa si perempuan ini, dia udah puas, udah bosan. Dan saya rasa motif kejahatan seperti ini itu miris, bukan hanya, saya begini mikirnya, di kalangan perempuan syarifah saja dia bisa merendahkan harkat martabat perempuan, apalagi perempuan pribumi. Maksudnya mana? Yang mengadu ke saya itu juga dari kalangan syarifah banyak yang direndahkan harkat martabatnya oleh si oknum Habib AJ ini. Banyak dari kaum syarifah. Pribumi juga banyak. Saya berpikir begini, kaum syarifah saja bisa dia injak-injak, dia rendahkan harkat martabatnya seperti itu, apalagi wanita pribumi dianggap apa sama dia. Gitu. Ada nggak punya pikiran begini misalnya, ini canda aja, membuat satu komunitas gitu loh. Misalnya komunitas itu namanya company, anti company, komplotan pendusta dan penipu, umpamanya gitu. Umpamanya bikin wadah apa aja lah dari para korban tadi. Pernah nggak komunikasi, kumpul membuat gerakan untuk mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang serupa kepada bangsamu yang lain? Jadi korban-korbannya ini kan bervariasi ya, Kiai, dari syarifah, dari pribumi, bervariasi dari istri orang, dari yang masih perawan, bervariasi. Dan
kebanyakan mereka takut dan tidak berani karena kan zina ya. Jadi mereka ini sebagai kaum perempuan merasa malu. Dan yang berani speak up di TV nasional beberapa waktu lalu kan 3 orang. Itu pun dinikah secara agama. Berani speak up itu pun pakai cadar, Mas Ian. Cuma saya yang berani nunjukin muka kayak begini. Lainnya pakai cadar karena malu. Apalagi mereka yang berzina, Kiai. Kalau saya lihat berarti tadi panjenengan itu bisa terbawa itu mungkin korban kopi luwak. Korban pikiran halu dan hoak gitu. Itu mungkin ya, jadi kabar gembira surga kan, turunan mulia, ya kan, mungkin itu ya. Ya, kalau buat saya keturunan Nabi, keturunan Rasulullah itu bonus. Saya tidak melihat itu, Kiai. Saya dulu mau dinikahi sama dia karena saya melihat kesehariannya ceramah di mana-mana. Dia punya pondok pesantren, ilmu agamanya bagus, baik. Sampai saya dikasih mahar cuma 100.000, saya terima, saya ikhlas. Sampai orang tua saya merestui karena melihat kesolehannya dia. Masalah dia keturunan Rasulullah, cucu Nabi, itu bonus. Saya tidak melihat itu. Cuman ya kalau saya lihat motif kejahatannya dia ya memang yang dia gunakan ke beberapa perempuan ya dengan dia membranding dirinya bahwa dia adalah keturunan cucu Nabi. Itu tadi sehingga dia luwak. tampak suci mulia. Bukan tapak ya, tampak ya. Tampak. Kalau tapak kan silat ya. Ya, itu kopi luwak tadi, korban pikiran halu dan hoak. Iya. Atau korban pidato halu dan hoak tuh. Oh iya. Ini kopi luwak tuh. Jadi sekarang kesimpulannya, berarti kan panjenengan harus melihat juga kepada pemuda-pemuda ini yang muda gini nih, yang anggap saja istilah lama Indonesia gitu loh. Nilainya kira-kira itu bisa disamakan atau tetap ini masih jomplang aja kalau dibandingkan dengan komunitas yang tadi itu, dengan laki-laki rombongan tadi itu. Nah, dengan ini kira-kira apakah bisa dianggap setara atau ini jomplang nih setelah pengalaman itu? Keturunan imigran. Kalau saya melihat semua lelaki itu beda derajatnya dari iman dan ketakwaannya, Kiai. Bukan dari nasab atau apa, itu bonus lah. Saya dulu melihat dia memiliki derajat yang baik karena kesolehannya, bukan dari hartanya, bukan dari keturunannya. Tapi ya sekali lagi masalah saya ini, saya ingin menarik kesimpulan dari semuanya. Masalah saya ini bukan masalah pribadi, Kiai. Tapi ini sudah menyangkut umat. Satu kaum, terutama kaum Hawa, wanita. Saya merasa berdosa jika saya diam, karena nanti di akhirat Allah akan bertanya pada saya akan ditanya oleh Allah. Allah sudah menunjukkan semua kezalimannya dia di depan mata saya, tapi kenapa saya diam? Itulah alasan saya gunakan ini sebagai ladang pahala, sebagai ladang jihad saya untuk terus mencari keadilan agar si oknum Habib ini jera dan agar ini menjadi contoh untuk oknum-oknum Habib-Habib yang lain supaya tidak sembarangan dalam memperlakukan wanita, terutama wanita pribumi. Jangan kau anggap wanita pribumi itu seperti keset, seperti sampah, bisa kau buang seenaknya. Kami wanita pribumi punya harkat, martabat, dan marwah. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah sebagai bentuk ikhtiar, semoga bisa menjadi pelajaran untuk kaum oknum-oknum Habib di luar sana agar tidak seenaknya merendahkan wanita. Saya dinikahi dengan mahar 50.000. 50.000. 5.000 rupiah, berarti sekitar 12 tahun yang lalu ya, 13 tahun yang lalu. Dan waktu itu 50.000, tapi uang tersebut dia minta lagi buat beli rokok. Mahalnya diminta lagi. Diminta lagi. Buat beli rokok waktu itu. Terus, tapi saya waktu itu karena saya sangat mempercayai dia keturunan Nabi, jadi saya ikhlas aja, meskipun sampai setiap hari itu kesakitan yang saya alami, saya anggap hal yang sebagai ujian, sebagai wong dadi bojone Habib itu banyak cobaan nih, kudu sing sabar, kudu sing kuat, karena jadi istri Habib itu harus tahan banting. Cuma wanita-wanita pilihan yang
yang pantas jadi istrinya Habib begitu. Selalu saya selalu dapat kata-kata seperti itulah dari orang-orang sekeliling saya. Iya. Motivasi gitu, agar terus kuat gitu ya. Agar kuat. Saya sampai 8 tahun. 8 tahun 8 menikah. Nah, ketika nikah itu nikah resmi atau nikah siri? Saya siri Nikah siri. karena apa? Nggak punya identitas kependudukan. Iya, beliaunya kan tidak punya identitas, KTP dan lain-lain. Terus apa ya? Antara tulus dan bodoh beda tipis. Jadi saya merasa waktu itu saya tidak akan ditinggalkan. Saya terlalu percaya diri. Saya terlalu percaya diri, saya dicintai, saya tidak akan ditinggalkan. Saya nerima, saya nurut. Meski apa? Sering nggak makan, ditinggal. Kalau di rumah. sering nggak makan berarti nggak ngasih nafkah dong? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Selama pernikahan jenengan. Terus jenengan makannya dari mana? Dari yang dia sebut apa ya, dari Muhyiddin kayak gitu. Dia ada. Muhyiddinnya ngasih ke jenengan? Enggak. Jadi gini, kalau ada Muhyiddin ke rumah, waktu itu kan kita tinggal di bawah ya, enggak di atas, di bawah di kota. Oh, habis nikah terus dibawa ke kota. Di kota. Kota Semarang Terus, gitu iya. ya. Ke ngontrak gitu. Iya, ngontrak. Jadi kalau ada salah satu ya Allah, Masya Allah, dia baik, dia orang baik. Dia selalu dimanfaatkan tenaganya. Sebentar Mbak, Mas Helu, samun keplak-keplok tengeri dulu, mereka tengeri kidul, apalagi monggo Mbak, tentang si Muhyiddin yang baik hati. Oke. Dia baik, apa ibaratnya, kalaupun disuruh nyemplung sumur pun dia mau lah ya. Berarti Muhyiddin berat banget ya? Dia mau. Ibaratnya dia kerja seminggu, gajian dikasihin ke beliau semua gitu. Tapi saya nggak seperti istri-istri Habib yang lain ya, kayaknya. Sebentar Pak, saya potong Mbak. Itu tadi si Muhyiddin yang berat sekali, kerja seminggu hasilnya dikasihkan ke Iya. suaminya dengan semuanya. Iya. Habib itu tadi Habib Soleh. Sudah tadi Habib namanya? Taufik. Habib Taufik itu dikasihkan semuanya. Iya. Terus dia punya istri nggak? Enggak, waktu itu belum. Oh, waktu itu belum punya istri. Oh iya. Waktu itu belum. Terus dia punya usaha di Jakarta juga, ibaratnya kakak-kakaknya. Tapi saya nggak seperti istri Habib lain sih, maksudnya dapat fasilitas kemewahan, apa makan enak dari apa enggak. Saya selalu kekurangan, saya selalu kurang makan. Sampai nasi loyang pun saya makan. Nasi loyang. Gini. Jadi sisa nasi Gini loh, kemarin. itu sisa itu kalau malam kan biasanya beliau duduk-duduk sama temen, duduk ngobrol, wong lanang-lanang gitu jagungan. Terus kalau pagi kan pasti ada sisa makanan tuh, gorengan, nasi gitu. Nasinya saya jemur. Nasinya saya jemur. Terus waktu itu saya nggak kepikiran buat saya makan, tapi setelah kering, saya lihat tontonan di TV loyang ternyata bisa dimakan. Cara menanaknya direndam dulu terus dikukus. Itu saya ikutin karena saya lapar, saking lapar saya lapar sekali. Saya makan loyang seperti itu. Dan si Habib Taufik itu tahu nggak? Ya, Tahu jenengan nggak kekurangan makan? Tahu lah, karena saya nggak punya uang, saya nggak punya penghasilan apapun. Tapi masa bodoh aja dia. Saya hamil, saya nggak bisa kerja apapun. Saya sering ditinggal di rumah. Tahu nggak ketika si Taufik itu perginya kemana itu jenengan ditinggal di rumah? Ke rumahnya Muhyiddin. Rumahnya Muhyiddin Iya, gitu. ke rumahnya. Bawir gitu loh. Itu apa ya, ke rumahnya ini muridnya lah dia. Iya. Dia sebutin murid deh, murid Wanyong gitu. Ya, dia selalu situ.
awalnya awal lah, saya kalau dia nggak pulang, saya selalu waktu itu SMS ya, saya selalu SMS nggak pulang. Tapi kalau saya SMS malah nggak pulang, akhirnya jadi terbiasa, ya sudah kalau pulang ya pulang, enggak ya nggak masalah, Biarin aja begitu. iya kayak gitu. Jadi dari harusnya dari awal pernikahan pun kalau saya nggak bodoh, harusnya saya menyudahi pernikahan itu. Cuma kan semua karena gimana ya, kita ya waktu itu meyakini bahwa mereka itu Suriah terus Kanjeng Nabi. Jadi kita gimana pun perlakuan kita harus terima, kita harus ikhlas, kita harus sabar, kita harus legowo. Saya pernah seharian cuma minum air zam-zam dengan doa, ya Allah, kalau perut saya kenyang. Dapat dari mana itu air zam-zam? Ada di kamar di Habib itu? Iya, saya berdoa, kasih perut saya kenyang ya Allah, kasih perut saya kenyang, karena tidak ada sama sekali yang bisa dimakan. Itu dalam kondisi hamil? Iya. Masya Allah. Sampai saya pernah pingsan karena nggak makan. Pingsan sendirian? Pingsan. Waktu itu setelah beberapa hari ditinggal, kondisi saya lemas karena nggak ada makanan. Terus mau diajak, yuk periksa aja wis, kata si Muhyiddinnya, suruh periksa aja. Akhirnya dikasih uang sama Muhyiddinnya, periksa. Di jalan pingsan pun di situ harusnya saya sudah peka. Saya itu sadar saya bisa dengar, tapi saya nggak bisa gerak. Tapi dia tuh yang cuma sekedar panggil nama, nggak yang panik. Nggak yang panik. Seharusnya istri pingsan itu seperti apa gitu, enggak. Jadi ya, harusnya saya itu di situ sudah sadar, harusnya saya itu tidak benar-benar dicintai. Allah secara ikhtiar Hilwa Putri Rahmat lebih berani dong. Ya, Oke, harus must be able, harus bisa. Hilwa Putri, sosok yang kamu lagi bermasalah juga bermasalah sama gue pernah ngelaporin dia di Polda Metro Jaya, bisa dicek. Ketika awal-awal polemik nasab, dia mengatakan kurang lebih Wali Songo itu tidak punya keturunan laki-laki. Saya termasuk saksi pelapor. Lalu kedua, ketika sahabat saya di Bekasi dipersekusi, ya. Terus yang ketiga, Banser kemarin saya juga ikut cawe-cawe ketika diduga ya dia dan kelompoknya, tapi yang sekarang juga tersangka 3, nonjok Banser, menuntut rokok, bahkan katanya dugaan menaruh senjata tajam di leher seorang Banser, main keroyokan. Dan ini yang terakhir kamu, Hilwa, kenapa kamu milih dia? Apa kamu nggak melihat track record? Pasti pertanyaan orang umum pasti mengatakan demikian. Gitu. Apa kamu terpana dengan glorifikasi sebagai cucu Nabi, pendai, dengan penampilannya yang mungkin metroseksual atau gimana? Mungkin itu bagaimana? dari awal aku kerjanya aku nggak tahu latar belakangnya kayak gimana. Kamu dari Jakarta atau dari daerah? Oke, wajar. Oke, terus? Ya terus gitu nggak tahu, tiba-tiba langsung nikah aja. Iya. Berarti ibarat kata bahasa kasarnya milih serigala dalam karung ya. Maaf, saya udah mengatakan kucing dalam karung ya. Serigala dalam karung, oke ya. Maaf, agak emosi. Terus, maaf ya, aku dengar kamu totality, secara total, kamu dibiayai dia selama beberapa bulan. Berapa bulan sih sama dia? 3 bulan. Selama sama dia berapa bulan? Selama apa? Selama hidup sama dia. Ketika maksudnya satu rumah dengan dia. Satu rumah. Oke, ketika bersama dengan dia berapa bulan? 2 bulan? Kalau dihitung 1 bulan paling 1 kali atau 2 kali datang. Ada 50 juta nggak sebagai istri kamu dinafkahi dia? Apalagi kamu masih muda, cantik, model lagi.
Ada nggak 50 juta? Nggak ada. Nggak ada 50 juta. Maaf, Kan 50 juta. Aduh, pusing. maaf ya, sorry ada perempuan di sini, teman-teman kamu juga perempuan juga ya. Iya. Maaf, saya agak ngomong mungkin agak terlalu vulgar. Pelacur aja, yang pelacur high class ya, itu satu malam 80 juta loh. Wow. Kamu gadis, cantik, masa depan kamu masih panjang. Masa kamu gitunya sih? Aduh, parah juga kalau ngomong gitu ya. Aduh, parah. Nah, terus aku dengarkan Jasmine ini kan peduli sama kamu. Ini sekarang ke Jasmine ya, sebagai sahabat ya. Bahkan saya dengar dari pihaknya Jasmine lah ya, ini akhirnya di komunikasi dengan kami, emang kamu sudah bermasalah lama dengan si X itu, pihak S, HBS. Itu kamu kok melihat teman kamu ini, sahabat kamu begini nih, awalnya bagaimana kok bisa perasaan kamu gimana sebagai wanita? Aku sedikit jelasin kalau misalnya Oke. agak-agaknya Boleh. Awalnya itu aku bisa tahu si Elva ini ngomongin itu jauh sebelum dia kaya. Oke, nggak usah disebut uminya, oke. Nah terus Umi ini orang yang nggak mau ngabarin aku gitu loh. Karena Umi tahu aku tuh orangnya masih tahu cepet nangis, hari kepikiran, hari-hari habis ketemu segala macam gitu kan. Nah aku tahu beritanya itu pas viral, aku kasih tahu ke Umi temennya seperti apa ini viral loh, ini sama orang ini gitu kan. Nah terus Umi bilang, nah ingat gak yang ngomong Umi lagi nangis-nangis itu viral lah. Jadi aku tahu sendiri itu pas dia viral. Oke. Terus apa lagi tambahan enggak? Sakit hati sih om. Sakit hati ya. Kamu khawatir, kamu merasakan apa yang dia rasakan ya? Dia perempuan. Iya. Dia juga perempuan. Enggak, masalahnya si F, perempuan yang satunya, dia kan juga perempuan. Perempuan. Si F, istri pertamanya si X, kan juga perempuan. Kalau ngomong perempuan ya, apa bedanya perempuan yang di sono tuh? Jangan andalkan nasabmu, karena nasabmu tidak akan menolong. Seseorang mulia bukan karena nasab, tetapi ketakwaannya. Saya sekarang kedatangan dengan dua sejoli suami istri. Suami istri ini sudah agak lama tidak bertemu, ya kan? Dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dengan Mas Rahmat, ya, Bung Rahmat. Bisa dipanggil Ameng nih, Pak. Ameng, ya. Kemudian dengan Ratu Kori, ya. Baik. Sebelum mengelaborasi, saya bertanya dulu kepada Gus Ropi sebagai Sohibul Hajat. Gus, ini saya dengar bahwa Anda mendapat sebuah aduan dari kedua pasangan ini. Iya. Pasangan ini. Apa yang aduan masuk ke Anda? Iya, pagi-pagi itu viral Mas Yusuf ya tentang Ratu Kori ini di berbagai grup WA, termasuk grup WA santrinya Gus Dur, relawan NU, dan ada kiai yang menjapri saya. Ketum, ini ada berita bagus, tolong dibantu gitu. Nah, akhirnya saya buka lah. Wah, ternyata kasusnya seperti yang hampir sama dengan kasus yang saya tangani juga, yaitu Mbak Zeda Salim. Mirip-mirip ya. Yang ini lebih ngeri. Lebih ngerinya karena perempuan ini masih menyandang status sebagai istri sah Bung Rahmat. Jadi yang datang duluan mengadu dan ketemu itu Mbak Ratu Kori ya. Iya, ya. Nah, beliau cerita, jadi cekak cingkrangnya begini ceritanya. Jadi beliau ini kan gelisah, panik, terus labil lah, masih labil karena ada persoalan rumah tangga terlebih dahulu, lalu mengadulah kepada si oknum Habib yang berinisial RA itu. Japri di Instagram, terus kemudian janji ketemuan. Nah, ketemuanlah di restoran ya. Restoran kebetulan ada hotelnya. Oke. Nah, ketika ketemu di restoran, saya tanya apa yang terjadi. Ya sudah, habis konsultasi masalah agama, masalah ketenangan hati dan lain-lain. Lalu kemudian jam 9 malam dia pamit pulang. Nah, sama si Habib, oknum Habib tersebut itu dia nggak boleh pulang. Kamu jangan pulang.
kamu tidur di sini aja, istirahat di sini aja. Mungkin bagi Mbak Kori, ya Allah baik banget ini Habib melindungi perempuan, kan itu kan? Karena perempuan keluar di atas jam 21 itu kan kurang pas lah kan gitu, takut ada apa-apa, ada rampok, ada apa. Dia husnudon, sedangkan ininya polos-polos aja gitu loh. Nah, selanjutnya yang terjadi apa ya sampai tanya. Iya. Apa yang membuat ya Anda itu berkonsultasi dengan oknum Habib ini, dan kenalnya dari di mana? Iya, saya pertamanya itu nge-scroll sosial media, yaitu TikTok, ya kan. Saya ngeliat ceramah-ceramah dari berbagai Habib-Habib, terus dia lewat terus gitu. Saya tertarik juga karena di situ ada cerita tentang bagaimana perlakuan istri dan suami gitu, baiknya seperti apa gitu kan. Lalu kemudian saya tertarik gitu Pak, saya tertarik, ya saya memberi ucap salam di Instagram sebagaimana orang-orang jemaah lainnya mengucapkan salam gitu. Terus akhirnya dibalas dengan baik dengan beliau, di situ berbincang-bincang. Saya juga udah sharing bahwa saya dengan suami pada saat ini ada kerenggangan gitu. Saya tidak mendapatkan kasih sayang dari suami saya pada saat itu kan. Jadi saya tuh niatnya memang ingin mendapatkan pencerahan gitu. Memang di situ beliau seperti ini, Kori, seperti ini. Nah, ada lain kesempatan saya bertemu dengan beliau. Pas pada saat itu di tanggal sekian saya udah mau berangkat, tapi saya tanya, apa ini kita ketemu di kajian? Saya sudah nanya seperti itu. Tidak ada, hari ini Habib tidak ada kajian. Terus aku tanya gitu, ya kita ketemu di restoran saja. Namanya saya sudah siap-siap, saya juga pengen bersilaturahmi. Akhirnya saya datang dari Serang menuju Jakarta. Iya, lalu kami berbincang-bincang di restoran tersebut selama 2 jam. Ketika saya mau pulang, ditawarinlah kamar yang seperti sudah dibicarakan sama Gus ini. Iya. Jadi ketika ditawarin kamar, kemudian saya tidak, karena ada suaminya itu ya, bisa ditebak sendiri apakah ada sesuatu kejadian yang luar biasa ketika itu setelah ditawarin kamar, kemudian katanya Habib sendiri masuk ke kamar Anda? Itu saya benar-benar shock kan, dan saya juga bilang bagaimana ketika saya di situ sedang tidak berbusana atau ganti baju, ada niat apa beliau masuk tanpa ketok gitu. Walaupun memang itu kamar sudah dibayar oleh beliau, tapi saya pikir itu adalah hak sepenuhnya untuk saya Pak. Tapi di situ, dan demi Allah saya nggak tahu bahwa dia punya kartu aksesnya. Kalau saya tahu, ya mungkin saya lebih berhati-hati gitu kan. Di situ dia masuk, saya juga ya namanya di situ saya tamu, dia yang bayar, saya persilahkan dia masuk. Saya juga masih punya etika, silahkan masuk. Dia bilang ya kami lanjutin ngobrol. Jadi dia duduk di kursi, saya duduk di kasur, jaraknya ada jaraknya gitu Pak. Iya. Bung Rahmat. Iya, Pak Yusuf. Ketika istri Anda pergi menemui si oknum ini, itu pamit? Dia memang ada bilang, ya nanti aku mau kajian, aku mau bertemu sama Era. Ya sudah, hati-hati, saya bilang. Yakin kan kamu pergi? Iya ya, ngaji kok. Oh yaudah, nanti kalau kajiannya bagus, saya juga ikut, saya bilang kayak gitu. Terus setelah beberapa jam, saya lagi bekerja. Anda bekerja ya? Saya telepon, memang ada 1 kali. Diangkat? Nggak diangkat karena mungkin dicas atau apa, nggak tahu saya ya. Iya. Terus kelang beberapa jam lagi dia video call saya gitu. Berada di mana? Udah dalam kamar hotel sama temennya. Loh, kamu sama siapa? Sama si Mila. Oh, habis ngapain? Ada ngobrol-ngobrol aja tadi masalah bisnis ini itu, nanti ayah kesini ya gitu. Kita bisnis bareng sama RA. Oh, tapi saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Kelang beberapa 2 mingguan lah. Terus mungkin istri saya merasa tidak enak hati gitu ya. Karena saya tuh, wah saya kerja, tahu sendiri Pak, namanya kita punya anak 3.
Jadi saya kerja terus, nggak ada pikir kemana-mana. Jadi dia tiba-tiba kayak kasihan mungkin ya, dia ngaku gitu. Ya, maafin aku udah berbuat dosa yang sangat besar. Lemes saya, Pak. Iya. Sedrop-dropnya saya itu nggak bisa mikir yang jernih. Saya dari mulai saat pengakuan dia, istri saya, iya, itu saya pikirnya ngeblank. Anda marah begitu ya? Banget. Saya coba kerja selama 1 minggu. Orang di lapangan tuh habis itu saya marahin semua. Karena mendengar ungkapan saya ajak berantem semua itu. Semua saya ajak berantem. Saking kesel saya. Karena saya sama RA ini, saya fans saya sama dia. Saya suka ceramah dia. Tapi kenapa lo ngecewain gua gitu? Kenapa lo ngecewain umat? Ya saya serba salah, Gus. Mau saya angkat langsung, nanti takutnya yang salah istri saya. Mau saya diam aja takutnya benar. Jadi saya berkecamuk nih, Pak. Jadi pikiran kemarahan, semua kekecewaan itu campur aduk. Iya. Satu sisi RA itu menjadi fans Anda ngefans dia. Saya suka. Iya. Satu sisi ada pengakuan seperti itu dari istri Anda. Iya. Setelah pengakuan saya coba kerja ya. Karena kan butuh biaya juga ya. Namanya kita sudah berkeluarga gitu. Nggak bisa, Pak Yusuf, Gus. Nggak bisa saya kerja. Gitu ya, terngiang. Nggak bisa, Gus. Demi Allah nggak bisa saya kerja. Saya marahin semua orang. Kok begini agama saya, saking sakitnya hati saya itu. Kecewanya double saya. Ini dia seorang alim ulama nih. Dia juga buat saya kecewa juga parah. Jadi bercampur-campur nih, Gus. Pak Yusuf, bercampur-campur. Jadi akhirnya setelah itu hubungan Anda semakin renggang. Semakin renggang lah. Mau gimana? Bingung makin saya. Yang tadinya pikir saya kalau ikut kajian atau siraman rohani dari beliau itu pasti mendinginkan. Seperti inilah kayak Gus Rofi, Pak Yusuf, termasuk mendinginkan ini. Walaupun saya kesel banget sama dia ini, tapi kan ada etikat baik Pak Yusuf sama Gus Rofi untuk menyatukan, pertemukan. Iya. Coba ngobrol baik-baik. Apa solusinya kan begitu? Kalau yang memang niat yang bagus kan gitu. Ya, baik. Ini adalah sebuah pertemuan pertama pasca mereka bertengkar, betul? Iya. Dan mereka sekarang sebetulnya sudah pisah rumah ya? Iya. Pisah rumah ya? Pisah rumah. Oke, pisah rumah kedua ini. Ratu Kori, apa sebetulnya yang terjadi Anda dengan oknum Habib sehingga suami Anda ini marah luar biasa sampai sekarang Anda itu pisah rumah? Jadi memang ada kejadian yang tidak sangat disayangkan sekali di kamar hotel itu. Lalu saya merasa ada unek-unek kalau saya nggak jujur gitu ke suami. Ya, akhirnya pada saat itu saya mencoba untuk memberanikan diri. Saya meminta maaf gitu. Ya, maaf, saya sudah melakukan hal yang tidak patut, yang sepatutnya gitu, tidak. Iya. Kemudian ya suami saya memberontak, maki-maki saya juga gitu. Ya saya sih nggak apa-apa nerima karena itu adalah kesalahan saya gitu. Terima kasih untuk Gus dan Bapak udah mempertemukan saya dengan suami. Di sini saya mau minta maaf kepada suami saya, Bang Ame. Mohon maaf apabila perbuatan saya kemarin itu menyakiti hatimu, menyakiti keluarga besar kita. Saya minta maaf, tapi di sini saya butuh keadilan juga dan gak mau ada korban lainnya. Semoga kamu bisa maafin aku. Udah Pak, itu aja. Ya, sebetulnya kedua sosok ini masih pasangan suami istri. Sejatinya dua sosok ini masih saling cinta, tetapi karena kemarahan sang suami atas accident lah, kecelakaan. Tetapi saya apresiasi bahwa istri Anda itu jujur mengungkapkan. Tadi sudah mengatakan minta maaf. Apakah Anda masih tetap dendam
dan ingin mencari keadilan terhadap sosok RA atau mengkonfrontasi pengakuan dari Ratu Kori dengan saudara RA? Ya, itu juga yang saya apresiasi. Istri saya berani jujur, ya, berani mengungkapkan yang sebenar-benarnya. Terus dia juga ada bilang di sosial media, dia berani bersumpah demi apapun, dimanapun, dengan siapapun, asalkan dengan yang bersangkutan. RA ini perempuan aja berani, masa lu gak berani? Ya, Bung Rahmat, tadi istri Anda sudah cukup fair menurut saya, jujur, dan Anda meminta keadilan terhadap RA. Apa yang akan Anda tuntut dari RA, dan apa yang ingin Anda sampaikan terhadap RA terhadap eksiden ini? RA, gue tantang lo, kalau emang lo laki, lo klarifikasi, jangan lari kesana kemari, lo arahin ke admin. Ngapain? Lo arahin ke pengacara, lo yang datang. Gue 3 bulan di sini udah gak kerja gara-gara lo. Hah? Rumah tangga gue hancur. Hah? Semua keluarga gue hancur, tau gak lo? 3 bulan gue sabar banget, gue gak mau aib ini sebar, tapi lo yang mau. Lo kayak nyepelin gue, lo pikir gue sampah apa? Ya, saya tidak bisa memungkiri kemarahan seorang suami. Andai Anda seorang suami pun mungkin akan sama apa yang dilakukan oleh Bung Rahmat. Ratu Kori, Anda sudah melihat bagaimana kemarahan suami Anda. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Saya tetap minta keadilan, dan katanya kan saya fitnah. Oh, dituduh fitnah. Jadi saya juga mau menyampaikan kepada HRA, kalau memang ini saya fitnah, ayo kita bertemu. Saya berani mubahala, mau sumpah apapun, ayo kita lakukan. Sumpah pocong, sumpah Al-Quran, semua, bahwa apa yang saya bicarakan ini semuanya adalah fakta, tidak fitnah. Ya, sekiranya sudah cukup. Ya, dan kedua sosok ini saya ingin melihat apakah masih bisa bersalaman atau apa gitu kan ya. Kelihatannya dari tadi saya tidak melihat Anda itu bersalaman atau apa, saling sapa sebagaimana layaknya suami istri. Apakah Bung Rahmat masih merasa marah itu? Kalau boleh jujur, sampai kapanpun saya nggak bakal ridho kok. Rumah tangga saya digini, sampai kapanpun saya nggak bakal ridho. Tapi setelah saya mau ridho, dia lari ke sana kemari, alasannya ceramah, alasannya kesini ke situ. Saya nggak minta waktu di setahun, sebulan, seminggu, sehari, 2 jam aja, atau 1 jam deh. Nggak bisa 1 jam, 10 menit deh. Saya tidak akan memaksa Bung Rahmat dengan Ratu Kori untuk bersalaman atau berbaik di forum ini. Biarlah waktu yang berjalan secara natural. Tetapi pesan ini setidaknya bisa kita sampaikan bahwa jangan tergiur, terpesona dengan tampilan.